Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Cahaya Quran rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang patut didahulukan selain puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufiknya semata kita kembali berkumpul ya untuk kali kedua di masjid yang berbeda dalam rangka tafaqquh fiddin, yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk belajar, itu termasuk bagian dari tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqih fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada orang tersebut, maka Allah taala mudahkan dia untuk memahami agama. Mafhumnya, ketika orang tersebut berpaling dari ingin mempelajari ilmu agama, maka mafhumnya adalah dia tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini ya sebagaimana kajian pengganti ya, kajian serp, maka tentunya materi yang disampaikan tidak runtut dengan beberapa pertemuan yang barangkali antum ikut di majelis yang berbeda. Malam ini kita akan bahas dari kitab Al-Bidayah fi Ushulil Fiqh, yaitu pengantar dalam memahami ilmu usul fikih, ditulis oleh Syekhuna Wahid bin Abdul Salam Bali hafizallahu ta'ala, yang mana dalam bab pertama beliau menuliskan tentang al-ahkamut taklifiyah, hukum-hukum yang terkait dengan tuntutan syariat kepada umat Islam, yang mana pada kaidah pertama bahwasanya hukum di dalam Islam itu ada dua. Yang pertama adalah terkait dengan taklif atau pembebanan syariat, dan yang kedua adalah wad'iyah. Wad'iyah itu adalah hukum terkait dengan amalan-amalan itu sendiri, mulai dari syarat, rukun, kemudian yang disunah-sunahkan dan pembatal dan lain sebagainya, itu ahkamul wad'iyah. Adapun terkait dengan hukum wajib, kemudian apa lagi, sunnah, haram, makruh dan mubah adalah masuk dalam kategori ahkamut taklifiyah, hukum pembebanan atau hukum tuntutan syariat. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya akan langsung menukil dalam pembahasan tentang haram, yaitu pembagian ketiga dari hukum taklifiyah. Hukum taklifiyah ada 5. Yang pertama wajib, mustahab atau sunnah, yang ketiga haram, yang keempat adalah makruh, dan yang kelima adalah apa?
mubah. Kata penulis hafizallahu taala, al-haramu ya ma yusabu tarikuhu imtisalan wa yastahiqqu fa'iluhu al-iqab. Ya. Haram adalah apa yang diberi pahala orang yang meninggalkannya. Apa yang diberi pahala orang yang meninggalkannya imtisalan. Imtisalan maknanya dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala. Wa yastahiqu fa'iluhul iqab, dan orang yang mengerjakannya pantas mendapatkan hukuman. Pantas mendapatkan hukuman. Ini pengertian ringkas yang dibawakan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizallahu taala. Kita sekarang berkenalan dengan pengertian haram secara bahasa. Haram secara bahasa setidaknya ada 2 atau 3 makna. Ya, haram secara bahasa bisa bermakna pertama adalah mamnu, yaitu terlarang. Ya, misalkan dilarang merokok, dilarang parkir di sini. Itu kalau bahasa Arabnya itu haram. Ya. Haramul makki, ya. Tanah haram yang terhormat. Nah, apa yang dimaksud dengan haram? Yang pertama adalah al-mamnu, ya, yang terlarang. Ini makna secara bahasa. Kemudian makna kedua dari makna bahasa dari al-haram adalah diddul halal, yaitu lawan dari halal. Sebagaimana istilah mahram bagi wanita, maka yang disebut dengan mahram adalah muharramun tazawujuha, yaitu yang tidak halal untuk menikahi wanita tersebut, ya mungkin karena adik kandungnya, ayah kandungnya, pamannya, dan seterusnya. Nah, kita meneliti beberapa pengertian yang dibawakan oleh ulama yang lain. Tadi dibawakan oleh Syekh Wahid adalah arti dari haram adalah mayusabu tariku imtisalan wa yastahiqu al-iqab wa yastahiqu fa'iluhu al-iqab. Orang yang diberi pahala karena meninggalkannya ya, dalam rangka menaati Allah, kemudian dia berhak untuk diiqab bila mengerjakannya. Nah, apabila kita menelaah kitab-kitab usul fikih, barangkali kita pernah mendengar ada yang membacakannya atau mengartikan haram adalah ma yusibu syar'u fa'iluhu ala tarkihi wa yu'aqibuhu ala fi'lih. Apa yang diberi pahala ketika meninggalkannya dan diiqab atau diberi dosa karena mengerjakannya. Maka ini belum cukup ya. Ternyata ini belum cukup. Seseorang yang meninggalkan dosa tidak otomatis dapat pahala. Ya, misalkan orang yang meninggalkan zina, ya, kita kan saat ini alhamdulillah di masjid meninggalkan aktivitas haram tersebut. Apakah otomatis kita diberi pahala karena meninggalkan zina? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Harus ada niat untuk menaati Allah. Ya, sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala membagi orang yang meninggalkan perkara haram dengan 4 pembagian. Yang pertama adalah alla yatara'a ala balihi itlaqan annahu muharram. Orang yang meninggalkan perkara haram, ya, orang yang meninggalkan perkara haram karena tidak berselera, ya, karena tidak terlintas dalam hatinya untuk melakukan perkara haram tersebut. Semisal dia melihat daging babi,
daging khinzir, ya poro-poro mau beli, wong lihat aja udah jijik gitu misalkan. Maka orang yang semacam ini tidak makan daging babi, dia tidak otomatis dapat pahala. Karena apa? Tidak berselera, tidak ada lintasan hati untuk menginginkannya. Pembagian kedua, rajulun hamma bil muharram lakinnahu tadzakara 'azamatallahi ta'ala wa iqabah. Jenis kedua, orang yang berselera ya. Tasyahi atau hamma bil muharram, pingin banget melakukan perkara haram. Tetapi dia ingat keagungan Allah dan dosa, ya, akan hukumannya di dunia dan di akhirat. Lalu dia meninggalkannya, maka ini orang yang mendapatkan pahala, ya. Sebagaimana pengertian tadi dari Syekh Wahid Abdul Salam Balima, yusabu fa'iluhu imtisalan wa yastahiqu fa'iluhu al-iqab. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza hamma bi sayyi'atin wa lam ya'malha lam aktubha alaihi. Ya. Apabila seseorang bertekad, punya keinginan, punya selera melakukan keburukan dan dia tidak mengamalkannya, dalam satu riwayat disebutkan Allah Ta'ala berfirman, lam aktubha alaihi, aku tidak mencatat dosa orang tersebut atasnya. Dalam riwayat yang lain, katabahullahu indahu hasanatan kamilah. Nah, ini yang menjadi syahidnya, yang menjadi bukti ketika seseorang memiliki keinginan batil, memiliki keinginan buruk, maksiat, lalu dia tidak mengerjakannya. Di sini disebutkan Allah catat satu kebaikan sempurna. Maksudnya adalah ketika dia punya keinginan dan meninggalkan perbuatan tersebut, apa tadi? Karena Allah. Jenis ketiga, rajulun tamannal muharram wa takallama bih. Seseorang yang berangan-angan melakukan perkara haram, walam yaf'al asbabahu, tetapi dia tidak menempuh cara-caranya. Semisal orang yang mau berzina, dia tidak mendatangi tempat prostitusi. Orang yang ingin minum khamr, punya keinginan kuat tapi dia tidak membeli khamrnya. Fahada yu'aqabu 'ala niyyah, naudzubillah. Maka orang yang semacam ini, walaupun dia hanya berangan-angan tetapi angan-angannya kuat, maka dia dibenai dosa karena niatnya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini adalah untuk 4 golongan manusia, 4 macam manusia. Yang pertama adalah abdun razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama adalah hamba yang Allah Ta'ala berikan rizki berupa harta dan ilmu. Dia bertakwa kepada Allah, dia menyambung silaturahim, kemudian menunaikan hartanya untuk hak Allah dan umat Islam, semisal zakat, infak dan seterusnya. Fahada bi afdalil manazil, maka orang seperti ini adalah mendapatkan kedudukan paling tinggi. Orang kedua, dia diberi ilmu tapi tidak banyak harta, tetapi dalam hal niat dia berkeinginan seperti orang jenis pertama, ya, ingin bertakwa lebih banyak, ya, dengan hartanya, ingin menyambung silaturahim, barangkali ingin berhaji juga, umroh juga, gitu kan. Tetapi karena dia tidak memiliki harta, dia terhalang karena kefakirannya. Maka di sini disebutkan oleh Nabi fa'ajruhu masawa, pahala keduanya sama antara orang pertama dengan orang kedua. Padahal orang kedua belum beramal, hanya punya ilmunya, punya niatnya. Orang ketiga, wa abdin razaqallahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Hamba yang Allah Ta'ala karuniai harta tapi nggak punya ilmu.
Fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilm. Dia menghambur-hamburkan hartanya tanpa ilmu. Ya. Tidak bertakwa kepada Allah, memutus tali silaturahim, tidak menunaikan hak Allah dan seterusnya. Maka ini adalah orang yang paling buruk kedudukannya. Ini orang ketiga. Yang pertama apa Pak? Yang dikarunia ilmu dan harta. Yang kedua, ilmu tapi tanpa harta. Yang ketiga, harta tanpa ilmu. Adapun yang keempat adalah abdin lam yarzuquhu Allahu malan wala ilman. Dia tidak punya ilmu, dia tidak punya harta. Tetapi dia berangan-angan, lau anna limalan la amiltu fihi bi'amali fulan. Kalau seandainya aku punya harta, aku ingin mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang ketiga. Ya, ingin melakukan kefasikan, menghambur-hamburkan hartanya dan seterusnya. Fa huwa bi niyyatihi fa wizruhu masawa. Maka orang keempat ini dia tidak punya ilmu, tidak punya harta, tetapi karena niatnya buruk, maka dosanya sama dengan orang ketiga. Ya. Ini bila dia sudah punya tekad untuk mengerjakan keburukan tersebut. Adapun bila dia sebatas lintasan hati, lintasan ringan dan tidak ada angan-angan untuk mengerjakannya, maka ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha tajawaza an ummati ma hadatsat bihin anfusaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan umatku apa yang terlintas dari hatinya, apa yang diucapkan oleh jiwanya, hatinya, malam ta'mal au tatakallam, selama belum dikerjakan dan belum dibicarakan. Maksudnya adalah sebatas lintasan hati, bukan angan-angan kuat, cita-cita. Kemudian yang keempat, jenis golongan yang keempat adalah rajulun hamma bil muharram wa sa'a fi asbabihi. Orang yang sudah pingin ngebet dengan perkara haram dan sudah menempuh sebab-sebabnya. Lakinnahu ajiza anhu, tetapi ternyata sudah ditempuh sebab-sebabnya, maaf seperti beli khamar ternyata tumpah di jalan atau kesenggol motor lain misalkan, mau zina ternyata ketahuan atau kegep istrinya, fahadha yu'aqabu uqubatal fa'il wa hadha asyad. Maka orang keempat ini walaupun belum mengerjakan dosanya, dia terkena dosa orang yang melakukannya, seakan-akan sudah melakukan dosa tersebut dan bahkan lebih buruk dari jenis orang ketiga yang hanya berangan-angan tapi tidak menempuh asbabnya atau sebabnya. Ya, semisal kisah dari Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais ketika dia ingin keluar, ingin membantu temannya dalam perang, lalu di jalan ternyata dia berjumpa dengan Abu Bakrah. Abu Bakrah tanya, apa yang kamu mau? Aina turid, mau ngapain kamu, misalkan bahasa kita gitu. Kata Ahnaf bin Qais, aku ingin menolong si fulan. Maka kata Abu Bakrah, salah satu sahabat Nabi, irji fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idzal taqal musliman bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kata Abu Bakrah kepada Al-Ahnaf bin Qais, balik, enggak usah ikutan perang, karena ini perang saudara. Karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua muslim bertemu, maksudnya dengan dua pedang keduanya, saling serang. Karena pedang ini bukan pembatasan, mungkin dengan panah, dengan tombak, ataupun dengan musaddas, dengan tembakan gitu kan, bom. Maka kata Nabi, fal qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan terbunuh sama-sama di neraka. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Ya, kalau yang membunuh jelas, dosanya jelas. Bagaimana dengan orang yang terbunuh kok bisa sama-sama di neraka? Kata Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Yang terbunuh pun
punya keinginan kuat untuk membunuh saudaranya. Maka pada fenomena saat ini terjadinya pembulian di sekolah-sekolah, naudzubillah, sehingga yang terbuli bisa mungkin nekat bisa menghajar balik orang yang membuli sampai mungkin meninggal, atau mungkin karena keterbatasan tenaga dia hanya memendam kebenciannya dan dendamnya di hati, naudzubillah. Maka orang seperti ini perlu kita ingatkan, dia menjadi korban pembulian, tetapi dengan tekadnya ingin maafnya, menghabisi nyawa orang yang membulinya, maka bisa mendapatkan dosa orang yang membunuh. Sehingga ketika ada terjadi di lembaga sekolah misalkan, atau anak-anak kita masing-masing, kakak adik, salah satunya iseng gitu kan, jahilin kakaknya atau kakak jahilin adiknya, kita ingatkan dua-duanya. Yang isengin juga kita ingatkan, yang diisengin juga hendaknya dia banyak-banyak memaafkan. Jangan sampai karena kelemahan yang terbuli ini, yang dirundung ini, dia punya dendam kesumat dengan niat-niat yang buruk. Baik, kita masuk pembahasan berikutnya. Kita sudah membahas. Yang pertama apa tadi, Pak? Tentang pengertian, tentang pengertian haram. Yang kedua, pembagian haram, pembagian orang yang meninggalkan perkara haram, aqsamu tarkil haram. Tadi ada 4. Orang yang meninggalkan keharaman karena tidak berselera, orang yang meninggalkan perkara haram karena Allah. Yang ketiga, orang yang meninggalkan perkara haram sebatas karena dia ingin saja berselera tapi belum menempuh sebabnya. Dan yang keempat adalah dia berselera kepada yang haram, sudah menempuh sebabnya, tetapi dia lemah untuk melakukan dosa tersebut. Maka pembahasan ketiga adalah tentang siyagul haram, lafal-lafal yang bermakna haram di dalam Al-Quran. Pada kesempatan kali ini mungkin Ana akan sebutkan dengan ringkas, karena pembahasannya cukup luas sebenarnya. Kalau kita telah satu persatu, itu faedahnya luar biasa. Tetapi karena waktu yang disediakan hanya 1 jam, takut kemalaman, takut pada ngantuk, sehingga saya cukup sebutkan dengan ringkas. Yang pertama adalah lafal yang bermakna larangan. Lafal yang bermakna larangan secara mutlak. Ini bermakna haram. Lafal yang bermakna larangan secara mutlak. Semisal di dalam Al-Quran, alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian berbuat syirik atau menyekutukan sesuatu dengan Allah. Wala taqtulu auladakum min imlaq, janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Ada khasyatal imlaq, ada min imlaq. Kalau min imlaq berarti karena sebab miskin. Kalau khasyatal imlaq, orangnya kaya tetapi khawatir kekayaannya berkurang sehingga dia membunuh anaknya. Maka ini bersifat larangan, maka hukum melakukannya adalah haram. Ana izin minum sebentar. Bismillah. Ini kamera mirror barangkali direkam nanti terlihat tangannya yang kiri yang minum padahal tangan kanan. Baik, itu contoh ayatnya Ada la taqtulu la tusyriku gitu kan. La tuharrimu thayyibat, janganlah kalian mengharamkan apa yang baik. La taqrabu zina, jangan dekati zina. Kata-kata la taqrabu itu kan larangan. Maka larangan-larangan ini adalah bermakna haram. Tetapi apakah semua larangan bermakna haram? Tentu tidak. Ada larangan yang bermakna mustahab, ada bahkan yang bermakna mubah. Tetapi bukan saatnya kita akan bahas pembagian-pembagian itu. Tetapi secara asal, bila lafal syar'i dari Al-Quran maupun hadis
datang dalam larangan secara mutlak. Nah, tidak ada indikator yang memalingkannya dari keharaman, maka dihukumi haram. Ini pada asalnya. Yang kedua, al-wa'idu 'alal fi'li, ya. Ancaman dari melakukannya. Ancaman dari melakukannya. Contoh di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man iqtata'a haqqam ri'i muslimin biyamini, siapa yang mengambil hak orang muslim lain dengan sumpahnya, faqad aujaballahu lahun nar, maka Allah Ta'ala wajibkan atas orang tersebut neraka, wa harrama alaihil jannah, dan Allah Ta'ala haramkan atasnya surga. Ada yang bertanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun yang diminta itu adalah sesuatu yang ringan, yang sesuatu yang nilainya sepele ya Rasulullah, maka kata Nabi, wa in qadiban min araq, walaupun sebatang kayu sikat gigi, itu araq, ya. Kalau kita apa? Ya biasanya kalau yang suka umroh ataupun yang haji bawa kayu araq itu untuk sikat gigi. Tentunya itu adalah sesuatu yang murah. Tetapi apabila merampasnya dengan cara bersumpah, demi Allah itu punya saya misalkan, sedangkan yang punya itu tidak punya bukti, taruhlah setruk pembelian, tidak punya sertifikat apa misalkan yang agak mahalan dikit gitu, kayak tanah gitu kan, ya udah dengan sumpah itu dia relakan barangnya untuk kita, naudzubillah, maka Allah Ta'ala wajibkan orang seperti itu masuk neraka dan diharamkan masuk surga. Maka merampas dengan sumpah itu adalah perkara haram karena diancam dengan masuk neraka. Kemudian contoh yang ketiga langsung, az-zajru 'anil fi'li, larangan keras dari melakukannya. Larangan keras dari melakukannya. Contoh dalam masalah menyambung rambut, Nabi SAW dari hadis Jabir bin Abdullah, zajaron Nabi SAW antasilal mar'atu bi ra'siha syai'a, Nabi melarang keras seorang wanita menyambung rambutnya dengan sesuatu. Maka menyambung rambut, ya apa tuh, pakai wig, maaf ya, maka itu termasuk dosa, ya, termasuk perkara haram karena disebutkan oleh Jabir bin Abdullah zajara, yaitu dilarang keras. Yang keempat, bila di dalam ayat sifatnya perintah untuk meninggalkannya, perintah untuk meninggalkannya. Misal dalam hadis Nabi SAW, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang membinasakan. Jauhi kan berarti apa? Al-amru bitarki, perintah untuk meninggalkan. Maka para sahabat Nabi SAW bertanya, wa mahunna, apa saja yang 7 itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, kemudian sihir, qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang tidak berhak dibunuh, wa aklu riba, makan harta riba, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Saya ulang lagi, barangkali dicatat. Pertama syirik, yang kedua sihir. Sihir kalau bahasa kita mungkin contoh praktisnya santet gitu ya mungkin. Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang tidak berhak dibunuh, ya, membunuh jiwa yang tidak berhak dibunuh. Ini kadang-kadang seringnya dalam tawuran, maaf, dalam demonstrasi gitu kan. Padahal yang jadi polisinya muslim, yang pendemonya adalah muslim. Maka hati-hati, ya, hati-hati dari berbuat anarkis, khawatir kita melakukan termasuk dari 7 hal yang membinasakan, ya. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari
7 dosa-dosa besar tersebut, dan tentunya dosa-dosa besar yang lain. Sudah berapa tadi? Asyirku billah, wasihru, wa qatlun nafsi, wa aklu riba, makan harta riba. Yang kelima, aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam, at-tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Yang ketujuh, ini juga sering di masyarakat kita, qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita baik-baik berzina. Nah, itu ngeri ya. Apabila kita memang tidak punya 4 saksi yang menyaksikan, hanya sebatas praduga saja, maka mending abstain atau tawakuf. Jangan pastikan mereka berdua zina misalkan, nggak boleh. Kecuali mereka ngaku, ya. Kecuali mereka ngaku, naudzubillah. Itu berapa sudah? Sudah 4 ya. Bentuk sighatul amri bitarki. Apapun dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang berisi untuk perintah meninggalkannya, maka itu adalah bila dikerjakan haram. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang wanita haid. Qul huwa adza, maka itu adalah penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita ketika dia haid. Maksudnya dijauhi ketika apa? Berhubungan badan, ya. Dijauhi dari berhubungan badan, bukan dijauhi secara mubasyarah bil ma'ruf, ya, berinteraksi secara baik. Itu pun berarti kalau misalkan berhubungan badan dengan wanita haid, maka itu perbuatan haram, ya. Kemudian yang kelima, ma rutiba alaihi uqubah aw wa'idun dunyawiyun aw ukhrawiyun aw la'nun aw nafyu hilin aw muhbitun lil amal. Apa yang berkonsekuensi pada had dunia. Had itu hukuman duniawi, atau laknat, atau tidak halal, au muhbitun lil amal, ataupun amalnya dinyatakan batal atau gugur. Satu-satu contohnya. Yang pertama adalah yang berupa ancaman had dunia. Contoh hadis Nabi SAW, khudhu anni, ambillah dariku, ambillah dariku. Ini masalah zina. Qad ja'alallahu lahunna sabila, Allah Ta'ala jadikan untuk mereka para perempuan hukuman. Sabil di sini makna jalan untuk menghukum. Al bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu sana. Laki-laki bujang dengan perempuan gadis berzina, maka hukumannya adalah jaldu mi'ah, yaitu dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Wasayyibu bisayyibi jaldu mi'atin warrajm. Adapun yang sudah nikah dengan wanita yang sudah nikah, ya barangkali ada yang laki-lakinya sudah nikah, wanitanya gadis gitu kan. Dalam hal ini kasusnya contohnya adalah laki-lakinya sudah pernah beristri, ya, entah itu beristri ataukah duda, ya, yang intinya udah pernah nikah. Maka di sini sebutkan dicambuk 100 kali ditambah rojam, yaitu ditimpuki batu sampai meninggal. Ini kalau pemerintahnya menegakkan ajaran Islam secara kafah. Wasariku wasariqatu faqtu aydiyahuma, orang yang mencuri dari kalangan laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Maka ini pun mencuri, zina adalah perbuatan haram. Kemudian berkonsekuensi laknat, tadi masih poin 5 ini. Contohnya adalah ayat innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan meninggal dalam keadaan kekafiran. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Orang yang kafir dan meninggal dalam keadaan kafir, mereka terkena laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Sehingga kekafiran adalah termasuk perkara haram. La'anallahu al-yahuda wan nasara,
ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjida. Semoga Allah Ta'ala melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kubur para nabi mereka menjadi masjid. Kemudian contoh dari nafil halal, dinafikan kehalalannya. Ini masih poin kelima, belum masuk poin ke-6. Contohnya adalah la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailatin laisa maha hurmah. Tidak halal bagi wanita mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia safar dengan jarak perjalanan sehari semalam dan tidak ditemani oleh mahram. Maka ini adalah ketika dia safar, ya, tidak ada keperluan yang mendesak dan tidak didampingi oleh mahram, maka safarnya adalah safar yang membawa dosa. Kemudian contoh nas yang mengatakan bahwasanya amalnya batal. Man ata'arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi dukun lalu bertanya kepada dukun tersebut tentang sesuatu, entah itu dia membenarkannya atau menolak kebenaran dari dukun tersebut, lam tuqbal salatuhu, tidak diterima salatnya selama berapa hari? 40 malam. Maka mendatangi dukun dalam rangka bertanya termasuk perkara haram. Baik. Kemudian yang keenam, mangga dicatat, lafdhu tahrim wa mashtuqqa minhu. Jelas-jelas dinyatakan haram dengan lafadznya. Jelas-jelas dinyatakan haram. Contoh nasnya adalah innallaha harrama 'alaikum huquqal ummahat. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kalian mendurhakai para ibu. Nah, maka ini adalah contoh mendurhakai ibu secara khusus adalah perkara haram. Sudah berapa bapak-bapak? 6. Yang ke-7, taswiyatul fi'li bi fi'lin akhar qad ulima tahrimuhu. Disamakan dengan perkara haram lain. Disamakan dengan perkara haram lain. Semisal di dalam hadis Nabi, man la'iba bin nardashir, siapa yang bermain dadu. Dadu itu ya jenis permainan itu, maisir ya, judi. Faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzir wa damihi. Siapa yang bermain-main dengan dadu, ya ini banyak di pasar mana, maka seakan-akan dia mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya. Ya, memegang daging babi dan darahnya tentu perkara haram. Maka permainan dadu ini tadi adalah perkara haram. Kemudian dalam hadis yang lain, wa ma ubali awsatal qubur qadaitu hajati aw wasatas suq. Aku tidak peduli entah itu di tengah kubur aku BAB ya, buang hajat, atau di tengah pasar. Nah, kalau kita mau mengetahui hukum BAB di pekuburan adalah seperti semisal orang yang BAB di tengah kerumunan masyarakat di dalam pasar, tentunya itu akan ditimpukin ya, sumpah serapah ya, dia caci maki ya, karena akan mengganggu aromanya. Begitu pula tadi yang diserupakan dengan BAB di pasar adalah BAB di pekuburan, bukan di WC-nya ya, tetapi di area pekuburannya. La ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena setan makan dengan tangan kiri. Diserupakan dengan perbuatan setan. Kemudian yang ke-8, tasmiyatul fi'li kufran au maksiatan au fisqan.
disebut dengan perbuatan kufur secara lafadz, maksiat atau fasik atau dzam yaitu dosa atau kabirah atau dosa besar. Maka ini semua menunjukkan dosa perkaranya atau amaliyahnya adalah perkara yang haram. Contohnya apa? Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, memeranginya adalah kekafiran. Walaupun kekafirannya tidak ada kekafiran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur amali, bukan kufur i'tiqadi. La targhabu an abaikum. Janganlah kalian membenci ayah-ayah kalian. Faman raghiba an abihi fahuwa kufur. Ini barangkali belum pernah dengar hadisnya. Jarang-jarang nggak dengar ya. Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian. Karena siapa yang membenci bapaknya, maka dia kufur. Nah, itu kufur amali. Kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Tetapi ini perbuatan kekufuran. Berarti membenci orang tua adalah termasuk perkara haram. Walaupun orang tuanya mungkin keras, maaf ya, mungkin belum taat seperti kita, harus kita memandang mereka dengan pandangan rahmah, kasih sayang. Atau dengan kata-kata maksiat. Wa man taraka dakwah, siapa yang meninggalkan undangan, diundang makan, diundang taklim misalkan secara khusus, ternyata dia tidak datang, faqad asallaha wa rasulah, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya ya. Sehingga kalau undangannya secara umum mungkin bisa fardu kifayah ya, bisa diwakilkan. Tapi kalau undangannya khusus, Mas tolong ini ada walimah, ini ada kajian, jenengan kan tokoh, kami undang secara khusus, ternyata misalkan nggak datang, maka itulah termasuk kemaksiatan dan termasuk perkara haram. Atau dalam hadis Nabi SAW ya, atau hadis Nabi ya, ketika itu ada seseorang duduk di masjid bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu ada orang yang adzan, maka ada satu orang dari mereka, faqama rajulun minal masjid yamshi. Ternyata setelah dengar adzan tersebut, satu orang laki-laki ini justru keluar. Fa'atba'u Abu Hurairah basarahu, maka dilihatlah oleh Abu Hurairah hatta kharaja minal masjid, sampai dia keluar dari masjid. Maka kata Abu Hurairah, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Adapun orang yang keluar tersebut, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah. Orang yang sudah azan tadinya di dalam masjid. Lah ketika azan tidak ada keperluan maaf BAB ataukah mau wudhu, tahu-tahu keluar, tidak ikut sholat berjamaah, maka dia bermaksiat, dan maksiatnya ini keluar dari masjid adalah perkara haram. Tersisa kurang lebih 15 menit lagi. Itu perkara berapa ini? Ke-8. Ini sighah al-haram, bentuk-bentuk hal yang dimaknai sebagai perkara haram di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Baik, kita masuk ke perkara kelima atau tema kelima. Tema kelima dari pembahasan haram. Al-aslu fil ibadati tahrim. Ya. Al-aslu fil ibadat, yaitu pada asalnya ibadah itu haram. Ini tema kelima. Pada asalnya ibadah itu haram. La yajuzu lil insani an yata'abbadallaha bi ibadah illa warada dalilun minasy-syar'i. Pada asalnya seorang hamba tidak disyariat untuk ibadah tertentu kecuali telah datang dari syariat yang memerintahkan bentuk ibadah tersebut ya. Sehingga kita tidak bisa berkreasi di dalam ibadah ya. Karena apa? Al aslu fil ibadati tahrim ya.
asal dari suatu ibadah atau adalah haram, ya. Kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Dalilnya adalah am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah? Syara'u lahum, yang mensyariatkan untuk mereka, minad din, dari agama, ma lam ya'dzam bihillah, syariat-syariat atau ibadah-ibadah yang tidak diizinkan Allah. Jadi di sini orang yang membuat-buat syariat baru, mengubahnya atau berkreasi dengan kreasi baru, seakan-akan dia memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka bentuk ibadah baru. Ini adalah teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa radd. Siapa yang membuat-buat di dalam urusan kami apa yang tidak berasal darinya, maka dia tertolak, ya. Kemudian tema kelima, halil bid'atu ta'udu ala asl fi'lil bil ibtal. Apakah perkara baru yang menempel dalam ibadah yang disyariatkan itu secara otomatis membatalkan ibadah tersebut atau tidak? Ini ada perincian. Apakah perkara baru yang menempel dalam ibadah yang disyariatkan itu otomatis membatalkan ibadah tersebut atau tidak? Perinciannya adalah, yang pertama, ma takunu ziyadah muttasilatan bil mazid, bila hal tersebut, hal kreasi tersebut menyatu dengan pokok ibadahnya, maka tubtiluhu ziyadah, tubtilul mazid alaihi, maka batalah ibadah pokoknya. Semisal orang yang sengaja sholat duhur 5 rakaat, ya. Man sholat duhur 5 rakaatin. Saya tanya, 1 rakaat itu berdiri untuk sholat itu termasuk rukun atau syarat? Para bapak, rukun atau syarat? Rukun. Sehingga apabila seseorang sengaja menambah yang tadinya 4 rakaat menjadi 5 rakaat, ditambah dengan rukun baru dengan jumlah yang baru, fa inna sholatu kulluha batilah, maka dia batal sholatnya, harus diulang lagi dari awal. Beda dengan orang yang lupa, ya. Beda orang yang lupa, maka dia cukup diingatkan, dan apabila sudah selesai cukup sujud sahwi, tidak perlu diulang dari awal. Adapun yang kedua, ziyadatun munfasilah, tambahan yang terpisah. Yang tadi pertama adalah ziyadatun muttasilah, tambahan yang nempel pada rukunnya, nempel pada syaratnya. Adapun yang kedua ini adalah tambahan ini terpisah, maka ibadahnya tidak batal. Semisal orang yang berwudu disyariatkan, disunahkan itu adalah membasuh apa lagi? Membasuh wajah beserta kumur-kumurnya, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki. Ini yang rukunnya. Dan disunahkan apa? Mengulang beberapa bagian anggota wudhu dengan 3 kali pengulangan, itu sunnah. Lalu dia mengulang tambahannya menjadi 4 kali atau 5 kali. Membasuh tangan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Apabila dia menambah sampai 4 atau 5 kali, maka itu tidak membatalkan wudhunya. Karena apa? Karena rukunnya tidak ditambah, hanya pada pengulangan saja yang sifatnya sunnah atau mustahab. Sudah berapa tema? Ya bapak-bapak, ada 6, ya. Yang ke-7, al-haramu qisman. Hal yang haram itu ada 2. Haram dibagi menjadi 2. Yang pertama, haramun lidzatihi,
haram secara darurat, haram secara zatnya. Maksudnya secara zat ini adalah yang lafalnya dinyatakan haram secara syariat, ya. Misalkan la taqrabu zina, jangan dekati zina, berarti zina haram secara zat, ya. Kemudian apa tuh? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hanyalah khamr, minuman keras, wal maisir, judi, wal ansab, berkorban untuk berhala, wal azlam, dan mengundi nasib, ya. Maka itu adalah amalan setan, maka jauhilah. Maka amalan-amalan tersebut adalah haram secara zat, ya. Nah, yang kedua adalah haramun likasbihi, haram cara memperolehnya, haram cara memperolehnya. Nah, dari sini ada kaidah ma hurima lidzatihi la yubahu illa li darurah. Apa yang diharamkan secara zat, dia tidak boleh dilakukan kecuali darurat. Darurat itu kebutuhan primer. Darurat itu kebutuhan primer. Misalkan yang sering diulang-ulang oleh para ustadz, ketika orang tidak makan apapun, beras nggak ada, daging kambing nggak ada, sapi nggak ada, adanya daging babi, maka dia yubahu lid-darurah, dia boleh makan secuil dari daging babi karena darurat. Artinya apabila dia tidak makan daging itu, maka dikhawatirkan binasa, sakit dan mati. Atau dia lagi makan nasi biasa, tahu-tahu kesedak, ya, di ini tenggorokannya seret gitu, bahasa kitanya seret, ya, dan tidak ada air, nggak ada apapun kecuali khamr, maka dia boleh meneguk khamr itu sekedar mendorong makanannya agar tidak tertahan di kerongkongan. Itu adalah ma hurima lidzatihi la yubahu illa li darurah. Apa yang diharamkan secara zat tidak dibolehkan kecuali karena darurat, ya. Kebutuhan menyangkut nyawa, ya. Kemudian yang kedua adalah wa ma hurima sadan lidzari'ah ubiha lil hajah. Adapun yang diharamkan karena likasbihi ataupun sadan lidzari'ah, dalam rangka mencegah dari yang haram secara zat, maka dia dibolehkan karena hajah atau karena kebutuhan, ya. Semisal dalam hal menjaga agama, ya, maka Islam melarang orang murtad, ya, melarang orang murtad. Maka inilah hifdzuddin, itu adalah daruriyat, ya. Walil muhafadzati 'alal masalih ad-daruriyah syara'allahu hifdzuddin wan nafsi wal aqli wan nasabi wal mal. Karena menjaga kemaslahatan yang sifatnya primer, nah, kemaslahatan yang sifatnya primer ini daruriyat, itu adalah menjaga agama, menjaga jiwa, ya tadi saya contohkan adalah makan daging babi dan minum khamr, menjaga jiwa. Wa syara li hifdzil aqal, syariat juga mensyariatkan untuk menjaga akal, sehingga mengharamkan minum khamr secara asal, ya, karena kan orang yang minum khamr itu hilang akalnya. Yang keempat adalah hifdzin nasal wan nasab, menjaga keturunan, sehingga agama Islam mengharamkan zina.
Dan yang kelima adalah hifdzil mal. Islam menjaga harta kaum muslimin, sehingga Islam melarang mencuri, ya. Mencuri dan merampok dan seterusnya. Korupsi juga. Bagaimana misalkan gini, kita mau ke pasar. Lah, kalau ke pasar lihat afwan, ada ikhtilat, ada percampuran antara laki-laki perempuan. Di dalamnya juga ada orang yang buka aurat. Itu termasuk haram lidzatihi atau likasbihi? Melihat aurat karena belanja. Gimana Bapak-bapak? Itu adalah haram likasbihi. Ya. Karena apa? Karena kita dilarang untuk melihat aurat orang, menjaga pandangan itu adalah sebagai bekal untuk mencegah kita dari zina. Sehingga melihat aurat orang, kemudian tidak menundukkan pandangan dalam kondisi asal itu adalah haram likasbihi, haram karena usahanya. Sehingga ketika ada hajat, ada kebutuhan, misal kita mau belanja, maka itu dibolehkan, ya. Begitu ya Pak, paham Amin di sini? Misalkan harta riba, kita tidak boleh untuk mengambil harta yang riba. Secara asal uang itu adalah halal, tetapi cara meraihnya itu adalah cara yang haram. Sehingga dalam kondisi tertentu adalah secara asal, Anda berikan contoh, jual beli itu adalah halal. Tetapi di dalam ayat apa tuh? Orang yang mendengar adzan Jumat, ya, hendaknya bahwa darul bai, tinggalkanlah jual beli, ya. Maka jual beli dalam hal itu adalah haram apa itu? Lidzatihi atau likasbihi? Likasbihi. Secara asal dia adalah boleh jual beli, tetapi ketika di saat ada adzan lalu dia tetap meneruskan jual belinya adalah haram karena dia tercegah dari sholat Jumat. Kemudian yang perlu saya sampaikan di kesempatan akhir ini, kurang lebih 3 menit lagi, ad-daruratu tubihul mahdurat, ya. Ad-darurah tubihul mahdurat itu kaidah yang tadi, yang pertama tadi, bahwasanya kedaruratan itu membolehkan hal yang dilarang. Maksudnya dilarang secara zatnya. Tetapi kita perlu juga tahu kaidah yang lain, ya. Ma ubiha lidharura yutaqaddaru biqadriha. Apa yang dibolehkan secara darurat itu sebatas ketika dibutuhkan saja, bukan untuk diperbanyak. Misalkan kita boleh makan daging babi ketika sangat lapar dan tidak ada substitusinya, barang penggantinya. Maka bukan berarti kita ambil 1 kilo daging babi kita bawa pulang untuk dimasak sekeluarga, bukan. Hanya sekedar mengganjal perut biar kita tidak binasa, tidak mati karena kelaparan. Begitu pula orang yang keselak, ya, didorong karena tidak ada air, tidak ada teh, tidak ada kopi, didorong pakai khamr, maka sekedar makanannya turun ke lambung, bukan sampai 1 gelas penuh atau 1 botol penuh, begitu, ya. Maubihu lidharura yutaqaddaru biqadriha. Apa yang dibolehkan karena darurat maka diukur sesuai dengan kebutuhan saja, bukan untuk diperbanyak. Wallahu taala alam bisawab. Karena waktunya sudah 1 jam, mohon udzur, minta maaf untuk menyelesaikan kajian ini. Apa yang belum paham barangkali bisa ditanyakan lewat tanya jawab. Apa yang belum paham bisa ditanyakan, atau mungkin contoh-contoh kasus yang kontemporer bisa ditanyakan, barangkali Anda bisa menjawabnya, akan Anda jawab. Bila tidak maka semata-mata karena keterbatasan ilmu Anda. Wallahu taala alam bisawab. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.